Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isminur Anissa, NPM 192153073. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian dengan judul pengembangan bahan ajar LKPD berbasis inquiry terbimbing terhadap siswa kelas 10 di SMK IT Mahripa pada materi gerak parabola. Nah, di sini saya akan membahas 3 bab, yaitu tentang pendahuluan, kemudian tinjauan teoritis, dan juga prosedur penelitian. Langsung saja, pada yang pertama yaitu pada pendahuluan terdapat latar belakang, di mana inti dari latar belakang ini yaitu berdasarkan observasi awal untuk analisis kebutuhan di SMK IT Mahripa yang disebarkan melalui wawancara, melalui angket terhadap guru dan juga siswa. Terdapat beberapa permasalahan, yaitu dengan menggunakan bahan ajar berupa buku, modul, dan juga PPT, di mana dalam penggunaannya bahan ajar tersebut, guru tersebut menyebutkan bahwa hasil dari bahan ajar yang digunakan masih kurang dan juga belum maksimal. Kendala yang dialami guru tersebut yaitu peserta didik belum mengetahui secara pasti teori dan juga konsep yang disampaikan karena hanya berupa bayangan abstrak saja yang terdapat pada benda mati seperti gambar ataupun modul. Nah, dalam wawancara secara langsung, guru menyebutkan bahwa pembelajaran dari hasil dari belajar siswa yang memiliki nilai KKM paling rendah yaitu terdapat pada materi gerak parabola, di mana hal tersebut terjadi karena keterbatasan guru dalam memberikan bahan ajar yang sesuai karena kurangnya pemahaman siswa terhadap suatu materi yang disampaikan oleh guru. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diciptakannya bahan ajar baru yang dapat memfokuskan siswa terhadap suatu konsep atau teori yang diajarkan, seperti dengan melakukan pembaharuan dari bahan ajar yang ada. Contohnya, dengan pembuatan bahan ajar yang disajikan dengan dibarengi praktikum dan juga dibarengi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, LKPD ini merupakan bahan ajar yang aspek isinya dapat berupa petunjuk praktikum, percobaan yang dapat dilakukan di rumah, kemudian materi diskusi, tugas portofolio, dan juga latihan soal yang bervariasi. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan penggambaran langsung melalui praktikum, sehingga suatu teori atau konsep dapat terlaksanakan dan tidak hanya penampilan secara abstrak saja. Nah, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjut terkait pengembangan LKPD ini. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penilaian validator terhadap LKPD berbasis inquiry terbimbing, kemudian bagaimana respon guru terhadap dan peserta didik terhadap LKPD, dan yang terakhir bagaimana keefektifan LKPD berbasis inquiry terbimbing pada materi gerak melingkar ini di SMK Mahripa. Nah, selanjutnya ada definisi operasional. Pertama, bahan ajar LKPD berbasis inquiry terbimbing ini merupakan suatu produk pembaharuan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di mana bahan ajar yang akan dikembangkan dibatasi pada pokok bahasan tentang gerak parabola pada peserta didik kelas 10 di SMK IT Mahripa. Selanjutnya, validitas bahan ajar berbasis inquiry terbimbing ini dilakukan oleh beberapa ahli, yaitu dosen dan juga guru, dengan mengisi lembar penilaian validator dan juga siswa pada siswa kelas 10 di SMK IT Mahripa. Dan yang terakhir, respon peserta didik dan juga pendidik, yaitu berupa tanggapan terhadap bahan ajar yang dilakukan pembaharuannya dan tanggapan mengenai keefektifan hasil belajar dari penggunaan bahan ajar LKPD berbasis inquiry terbimbing. Nah, tujuannya yaitu untuk menganalisis penilaian validator terhadap pembaharuan LKPD berbasis inquiry terbimbing ini, kemudian menganalisis respon guru dan juga respon peserta didik, dan yang terakhir menganalisis keefektifan dari hasil belajar bahan ajar LKPD ini. Nah, kemudian ada pun manfaat dari penelitian ini, yaitu pertama, sekolah, bahan ajar yang digunakan dapat dijadikan bahan ajar yang terbaharui untuk sekolah sebagai bahan ajar salah satu kebaharuan dari bahan ajar yang digunakan sebelumnya.
Kemudian untuk guru, dengan adanya bahan ajar terbaharui ini diharapkan guru dapat menggunakannya untuk membantu proses pemahaman siswa dan juga penambahan wawasan baru agar pembelajaran lebih inovatif. Kemudian untuk peserta didik, peneliti mengharapkan bahan ajar ini sangat digunakan oleh peserta didik karena terdapat bahan ajar baru yang tentunya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, bagi peneliti diharapkan dapat menjadi gambaran untuk kedepannya saat menjadi seorang pendidik, penambahan wawasan untuk penggunaan bahan ajar yang lebih menarik dan juga tidak membosankan. Nah, selanjutnya ada pun bab 2. Pada bab 2 terdapat kajian pustaka di mana di sini peneliti memasukkan beberapa kajian. Yang pertama tentang bahan ajar, di mana di dalamnya ada pengertian bahan ajar, macam-macam bahan ajar, fungsi bahan ajar, dan tujuan bahan ajar. Selanjutnya ada pun LKPD. LKPD di sini penulis menjelaskan tentang pengertiannya, kemudian komponen LKPD, dan juga kerangka dan karakteristik LKPD. Dan yang terakhir, pendekatan inquiry terbimbing, di mana peneliti memasukkan beberapa pengertian tentang inquiry terbimbing ini dan juga menjelaskan langkah-langkah dari pelaksanaan pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, selanjutnya hasil penelitian yang relevan. Peneliti memasukkan 3 penelitian. Yang pertama penelitian Carmila dan pengertian penelitian Carmila Agustina tentang pengembangan LKPD berbasis fisika berbasis inquiry pada materi fluida dinamis untuk peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 3 Sungguh Minasa memperoleh nilai kevalidan 3,56 dengan hasil valid dan nilainya 80,85% untuk uji coba dan hasilnya sangat baik. Dan yang kedua, penelitian dari Asmawati Eka Yulia dan juga Eka Yulia dengan judul LKS atau Lembar Kerja Peserta Didik menggunakan model guided inquiry untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep materi. Hasilnya yaitu dapat meningkatkan penguasaan konsep fisika. Nah, yang terakhir penelitian Miftahul Khairah tentang pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis inquiry terbimbing di SMA Muhammadiyah 7 Makassar dan perolehan presentasenya yaitu 80,95% dan hasil dari LKPD tersebut sangat efektif untuk pembelajaran di SMA Muhammadiyah 7 Makassar. Nah, berdasarkan 3 penelitian tadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait LKPD ini, yaitu dengan mengembangkan tampilan grafis dan juga desainnya pada jenjang SMA di SMK IT Ma'rifah pada materi gerak parabola. Selanjutnya yaitu adapun kerangka konseptual. Sini bisa dilihat pada tabel ada analisis kebutuhan awal, yaitu ada analisis kebutuhan awal, bahan ajar, peserta didik, dan juga materi. Selanjutnya desain LKPD berbasis inquiry terbimbing, kemudian pengembangan LKPD, kemudian validasi ahli, respon guru fisika, dan juga uji coba, dan yang terakhir evaluasi. Selanjutnya pada bab 3 yaitu prosedur penelitian. Yang pertama ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang dilakukan peneliti yaitu R&D atau Research and Development, di mana tujuannya untuk menghasilkan suatu produk dan dengan menguji kelayakan produk tersebut. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan yaitu model EDI, yaitu analisis, design, development, implementation, dan juga evaluation. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 10 di SMK IT Ma'rifah. Nah, dan untuk sampelnya, penelitian ini menggunakan sampel kelas 10 SMK IT Ma'rifah sebanyak 30 siswa. Nah, dan akan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu pertama kelas uji pertama atau kelas kecil, dan yang kedua kelas besar dengan jumlah 20 siswa. Nah, sampel ini termasuk ke dalam sampel jenuh karena hanya 1 kelas terdapat di sekolah tersebut untuk kelas 10. Untuk teknik pengambilan datanya dilakukan dengan metode observasi yaitu wawancara dan juga penyebaran angket. Nah, dan instrumen pengambilan datanya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ini
peneliti menggunakan 3 instrumen pengambilan data, yaitu lembar validasi, lembar respon peserta didik dan pendidik, dan juga yang terakhir lembar tes soal. Nah, adapun teknik analisis data yang digunakan. Yang pertama, analisis kevalidan data, di mana di sini menggunakan uji Grigori dengan tabel bisa dilihat pada layar. Kemudian dilakukan perhitungan seperti ini, dan penentuan kriterianya bisa dilihat pada tabel di layar. Dengan kriteria dari validitas paling tinggi, ini sangat tinggi, dan validitas paling rendah, validitas isi sangat rendah. Kemudian analisis data, respon guru dan juga peserta didik. Di sini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif dan juga menggunakan skala Likert. Nah, untuk angket respon guru dan juga peserta didik ini digunakan skala Likert. Nah, bisa dilihat di sini untuk pilihan responnya dan jenis pertanyaannya. Untuk pernyataan positif, nilainya dari 5 sampai 1, untuk pertanyaan negatif nilainya dari 1 sampai 5. Perhitungannya menggunakan rumus P sama dengan sigma X per XI dikali 100, dan untuk penentuan kriterianya bisa dilihat pada tabel. Dari kriteria sangat tidak layak sampai kriteria sangat layak. Nah, dan untuk penentuan kriteria dapat dilihat pada tabel dari presentasi 0 sampai 20%, yaitu nilainya sangat tidak layak, 21 sampai 40% nilainya tidak layak, 41 sampai 60% cukup layak, 61 sampai 80 layak, dan 81 sampai 100% sangat layak. Nah, untuk kelayakannya bisa dilihat di sini. Semakin tinggi maka LKPD berbasis inquiry terbimbing, semakin tinggi nilainya maka semakin layak. Kemudian kualifikasi untuk nilai sangat layak dan layak dilakukan revisi kecil dan tidak perlu dilakukan uji coba kembali. Untuk kriteria cukup layak hanya perlu dilakukan revisi besar dan tidak perlu uji coba, dan untuk tidak layak dan sangat tidak layak diperlukan revisi besar dan juga diperlukan untuk uji coba kembali. Nah, selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu penelitian pada proposal ini bisa dilihat di sini untuk kegiatannya, dan dilaksanakan pada minggu kedua sampai minggu keempat di bulan Mei. Selanjutnya untuk tempat penelitian dilakukan di SMK IT Maripa. Hal tersebut dikarenakan karena alasan utama digunakan di SMK tersebut karena SMK IT Maripa terdapat kekurangan dalam penggunaan bahan ajar yang menarik untuk peserta didik kelas 10. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.